Gimana Pak Chan? Sekarang kah? Ya, kita mulai aja. Ayo tes. Masuk ya suaranya. Sekarang 19 peserta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat sore dan terima kasih kepada Bapak Ibu teman sedokter yang telah hadir pada Zoom ngobrol bareng SKP Dokter sore hari ini. Jadi ya senang sekali ya kita bisa bertemu dengan teman sedokter dalam suasana Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah dan semoga diskusi kita pada sore hari ini selain menambah ilmu juga menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi Bapak Ibu teman dokter yang berbahagia, sambil menunggu waktu berbuka, jadi kita manfaatkan momen ngabuburit ini dengan hal yang bermanfaat, yang dimana kita dari pengurus ID. Jadi kemarin Pak Ketua sudah menyampaikan rencananya untuk penjelasan terkait dengan SKP dokter. Jadi mungkin kita tahu bahwa SKP ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan profesi kita, dan mungkin juga masih banyak teman sedokter yang bingung gitu ya. Jadi berapa SKP yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkannya, bukti atau dokumen-dokumen apa yang harus diupload, dan mungkin ada regulasi-regulasi yang terbaru yang harus kita ketahui. Jadi dari Dokter Chandra bahwa dokter pada lagi sakit gitu ya, jadi mungkin langsung diwakili dengan Dokter Chandra nanti untuk pembukaan. Baik, jadi agar pemahaman kita semakin jelas, kita mungkin langsung mendengar pemaparan dari narasumber dalam hal ini. Nanti disampaikan oleh Dokter Chandra, mungkin juga nanti ditambahkan dari teman-teman bidang atau divisi P2KB untuk penjelasan lebih lanjut. Tanpa berlama-lama, monggo kepada Dokter Chandra beserta teman-teman dari P2KB untuk memaparkan materi. Mungkin 30 atau 45 menit cukup, Pak. 20 menit, Pak, aja. Oh iya. Oke, monggo. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Dr. Iran atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman sejawat semua yang sudah bisa hadir pada sore hari ini. Memang sudah disampaikan Dr. Irawan, memang di era yang baru ini pun kita masih tetap teman-teman diwajibkan untuk memenuhi SKP. Jadi mungkin masih banyak pertanyaan ke kami atau ke saya sendiri juga terkait SKP ini. Apakah masih model lama kah atau sudah berubah atau bahkan mungkin yang STR-nya atau mungkin SKP-nya mati di 2026 atau 2027 itu belum sama sekali bergerak untuk pemenuhan SKP-nya. Jadi sore hari ini kita ngobrol bersama-sama kira-kira apa yang harus teman-teman penuhi dan pahami di era SKP yang baru ini. Mohon izin juga saya sampaikan dari Bapak Ketua Dr. Taufik tidak bisa hadir karena hari ini beliau pas lagi ada sakit. Saya langsung share materi. Apa sudah keluar Pak Irawan? Sepertinya laptop saya kehabisan RAM. Belum keluar, Pak. Belum Nah, ya? baru muncul. Oke, Sudah. saya matikan video deh. RAM-nya mulai habis. Oke, Pak Muncul, Pak Irawan, mohon izin. Oke, monggo, Pak. Sudah tampak layarnya. Ya, baik teman-teman kita akan singkat aja sore hari ini karena kalau di slide-nya dari kementerian itu ada sekitar 40-an slide. Mungkin teman-teman beberapa sudah mengikuti juga melalui Zoom yang diadakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Terakhir kemarin hari Jumat jam setengah 8 pagi. Ini saya hanya merangkumnya atau menyampaikan ke teman-teman dari segi pemahaman saya yang lebih simpel lah. Jadi KMK-nya ada di nomor 17/1561 tahun 2024 tentang pengelolaan pemenuhan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tenaga medis untuk dokter. Baik,
teman-teman ada beberapa perbedaan ya kalau dibanding sebelum tahun 2024, setelah 2024 ini saya coba rangkum. Jadi untuk SKP masih sama untuk teman-teman dokter yaitu di 250 SKP. Cuma di sebelum 2024 atau masih dipegang oleh ID, itu kita mengenal ada 5 ranah, yaitu pembelajaran, profesionalisme, pengabdian, publikasi ilmiah, dan pengembangan ilmu. Tetapi setelah 2024 itu menjadi 3 ranah, yaitu pembelajaran, profesionalisme, mohon maaf salah ketik, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, jadi ada pengurangan yang ini 5 ranah menjadi 3 ranah, tetapi SKP-nya tetap 250 SKP. Jika kalau dikurangi jadi 150 atau 100 agak lumayan. Kemudian untuk verifikatornya teman-teman, di sebelum 2024 itu yang memverifikasi untuk teman-teman dokter umum itu ada di IJ cabang. Ada dokter Ngo, ada dokter Mustafa, kemudian juga dokter Retno kalau yang masih manual. Jadi teman-teman enak itu komunikasinya kalau memang ada yang belum diverifikasi langsung kontak ke ID cabang, atau kalau teman-teman dokter spesialis ini saya lihat ada dokter Waro mungkin langsung ke kolegiumnya, jelas siapa yang dikontak. Nah, untuk setelah 2024 ini eh, verifikasi dilakukan oleh kolegium, tapi kolegium yang ditunjuk oleh pemerintah. Mungkin teman-teman mengikuti perkembangannya, kemarin ada voting gitu ya untuk siapa ketua kolegium yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk Perhimpunan Dokter Umum Indonesia sendiri saya tanyakan ke provinsi, itu kontak personnya sampai sekarang saya belum dapat. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah dapat bisa di-share nanti di kolom chat atau mungkin langsung supaya kita bisa berbagi. Kalau ada teman-teman yang terbentur masalah verifikasi. Kemudian untuk SKP itu yang menentukan adalah P2KBID di tahun 2024 ke bawah. Sedangkan di tahun 2020 ke atas, sekarang yang menentukan adalah lembaga penyelenggara pemerintah atau swasta. Mungkin ada Bapelkes, ada rumah sakit, ada PT-PT swasta, Nusindo, kemudian yang lainnya. Kemudian teman-teman yang mungkin sering ikut webinar mungkin tahu ya. Kemudian untuk biaya SKP itu dulu kalau kita bikin SKP di ID Kotim itu untuk kegiatan 1 hari itu menghabiskan dana itu sekitar 2.500.000 untuk 1 hari atau 250 per SKP. Nanti kan ada SKP pembicara, SKP peserta, sama SKP moderator. Nah, untuk di tahun 2024 kita itu tidak lagi bisa memperkirakan berapa SKP, tetapi berdasarkan jumlah peserta yang mau kita rekrut atau mungkin kita adakan. Misalkan kalau Zoom mau 1.000 peserta itu beda harganya kalau cuma 100 atau 300 peserta. Nah, ini kita mengkontak PT swastanya memang. Harganya bisa 2 juta sampai 10 jutaan tergantung PT-nya, kemudian jumlah pesertanya. Jadi ini menjadi kesulitan kami sendiri di ID untuk menyelenggarakan seminar atau webinar karena memang biayanya menjadi bengkak ya. Kemudian juga iuran peserta juga agak takut kami menarik-narik yang cukup besar. Ini menjadi masalah tersendiri. Kemudian untuk biaya, untuk SKP dulu ada yang gratis, ada yang berbayar, sama juga sekarang ada yang gratis dan berbayar. Kemudian untuk pengisian, kalau dulu itu teman-teman kadang merapel 5 tahun. Jadi ketika SIP mau mati, 1 tahun baru dirapel. Nah, kalau sekarang itu tidak bisa teman-teman, jadi harus tiap tahun. Kemudian untuk nilai SKP-nya, ya kalau dulu itu kita bisa menambah-nambah, ya tambahi kegiatan bisa biar jadi 4 atau 6 SKP. Kalau sekarang sudah ditentukan oleh kementerian berdasarkan jam efektif pembelajaran atau mungkin jam pelaksanaan ya. Jadi kalau dihitung ini berapa jam waktunya atau apa, nanti dapat SKP pun sangat terbatas sekali, paling 2 SKP, 3 SKP. Kayak PIT pertemuan ilmiah tahunan yang biasanya kalau dulu berhambur SKP itu bisa sampai 35 SKP, 40 SKP, paling sekarang 8 SKP atau mungkin 6 SKP. Untuk keamanannya dulu di tahun 2024 kurang ya. Kalau di 2024 sekarang lebih aman karena aplikasinya menggunakan satu sumber yaitu Satu Sehat. Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman ini kondisi sekarang. Jadi untuk STR itu yang mengeluarkan adalah konsil ya, yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya STR seumur hidup segera aja mengajukannya di Satu Sehat.
Kemudian untuk SKP itu sekarang yang berhak melakukan verifikasi itu ada di Kolegium dan Kementerian Kesehatan. Jadi untuk SIP sendiri diserahkan kepada kabupaten atau dinas kesehatan. Jadi di sini teman-teman lihat sudah tidak ada lagi rekomendasi dari organisasi profesi atau ID. Jadi kewenangan ID sama sekali tidak ada di dalam proses pengurusan STR, SKP maupun SIP. Sehingga mungkin kalau teman-teman kemarin bertanya ke ID gimana ini, kami sebenarnya tidak mengerti tahu prosesnya karena memang sudah tidak dilibatkan lagi. Tetapi kita belajar bersamalah untuk menyampaikan ke teman-teman terkait ini. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi ada 3 ranah yang harus teman-teman penuhi selama 5 tahun, yaitu pembelajaran, pelayanan atau dulu profesionalisme, kemudian pengabdian masyarakat. Target SKP-nya ini kalau di pembelajaran, seminar, workshop itu 45%, ya. Kemudian untuk pelayanan atau praktek itu 35%, kemudian untuk pengabdian masyarakat 5%. Dan perlu digarisbawahi di bawah, wajib memenuhi 20% SKP per tahunnya. Jadi tidak boleh lagi dirapel. Kalau teman-teman yang masih mencoba mau merapel, kemudian tidak terverifikasi, itu SIP-nya bisa mati langsung, ya. Jadi ada 3, yaitu ke pembelajaran kita melalui platform Pelantara Sehat, teman-teman mungkin sudah paham terkait pelataran sehat. Kemudian untuk pelayanan itu dari rekam medis elektronik, ya, atau mungkin rekam medis manual masih diperbolehkan untuk tahun ini juga, tapi nggak tahu kalau tahun 2026 harus wajib rekam medis elektronik semuanya. Kemudian pengabdian masyarakat dari bakti sosial, relawan, jadi tim tugas tertentu itu bisa diklaim menjadi SKP. Untuk yang pertama terkait pembelajaran, saya rasa teman-teman sudah, kalau yang belum punya akun Satu Sehat segeralah membuat, karena memang tidak ada cara lain selain itu, teman-teman. Jadi banyak yang bilang, nanya ke saya, kalau yang akun dulu, akun P2KB online dulu sudah tidak berlaku lagi. Jadi teman-teman nanti terkait seminar, workshop semuanya masuk di sini. Nanti kita di belakang mungkin terakhir kita agak coba simulasikan lah, ya. Jadi untuk seminar ini sesuai dengan jam efektif pembelajaran, kemudian diberikan maksimal itu 2 SKP, dan untuk workshop itu 3 SKP. Materi-materi yang non kesehatan tidak mendapatkan SKP. Ini secara hitungannya, teman-teman kalau lihat sendiri di sini sangat kecil sekali SKP-nya, bahkan ada yang 0,5 SKP atau setengah SKP. Maksimal 3 SKP untuk lokal. Kalau untuk nasional bisa sampai 10 SKP, dan kalau yang internasional untuk workshop itu bisa sampai 20 SKP. Tapi kalau kita di Kodim sendiri melaksanakan, tentu levelnya hanya sampai di lokal aja. Ini untuk yang jam pembelajaran pelatihan saya lewat saja. Yang kedua, ranah kedua adalah ranah pelayanan. Jadi masih sama seperti dulu, yaitu pemeriksaan, teman-teman mendiagnosis, kemudian pemeriksaan laboratorium, intervensi, penapisan, kemudian pembuatan visum et repertum, itu masih menjadi nilai SKP. Tetapi nilainya berapa, itu saya sendiri belum tahu karena belum ada mengupload ini, karena SKP saya baru 2024, baru 2025 ini baru mau mencoba mengumpulkan SKP. Mungkin nanti teman-teman yang punya pengalaman silahkan. Kemudian juga kegiatan lain seperti tanggung jawab KLB, kemudian ada penelitian, kemudian kalau teman-teman yang jadi direktur rumah sakit atau kepala puskesmas ini juga bisa mendapatkan nilai SKP. Ini hitungan SKP-nya. Jadi teman-teman kalau yang kerja di puskesmas atau praktek pribadi, jadi kalau hitungan 1 sampai 25 pasien per bulan itu 2 SKP. Kalau lebih dari 25 pasien itu 3 SKP. Untuk pembuktiannya nanti teman-teman cukup membuat rekapan jumlah pasien. Maksimal SKP per 5 tahunnya adalah 75 SKP. Untuk tindakan atau yang lainnya itu ada nilai SKP tersendiri juga. Kemudian yang ini, jadi kalau nantinya teman-teman kalau yang belum menggunakan rekam medis elektronik, maka kegiatan pelayanan profesinya akan diberikan 50% dari nilai SKP-nya. Jadi kalau tadi yang dapat 2 SKP, maka kalau belum rekam medis elektronik itu akan dipotong menjadi 1 SKP.
Jadi sangat ngirit sekali untuk Kementerian Kesehatan ini memberikan nilai SKP ke teman-teman. Kemudian untuk upload bukti mandirinya untuk praktik pribadi itu dokumennya nanti ada contohnya. Jangan lupa diberikan materai 10.000. Kemudian untuk teman-teman yang di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik atau di instansi cukup disahkan oleh pimpinannya, ditandatangani oleh pimpinannya. Kalau yang praktik pribadi diri sendiri yang tanda tangan tapi di atas materai 10.000. Kemudian untuk lain-lain kayak perawat atau yang lainnya sih itu sesuai dengan bidang mereka. Kalau ada indikasi rekayasa dalam pelayanan, misalkan mengarang-arang ya, misalkan jumlah pasiennya mungkin sebulan cuma 20 terus ditambah-tambahi jadi 30 atau 40, kalau ketahuan oleh Kementerian Kesehatan ini nilainya akan dinolkan di ranah pelayanan. Sehingga nanti beresikonya adalah teman-teman tidak bisa memperpanjang SIP-nya. Jadi harus hati-hati ya. Ini contoh Bapak Ibu saya ambilkan contohnya dari mohon maaf ini istri saya sendiri, Dokter Farida, ini di Puskesmas Ketapang 1. Jadi untuk bukti pelayanan itu dibuatnya, kalau saran dari kementerian itu per 6 bulan atau per 1 tahun. Ya, jadi ini dalam 1 tahun di 2024. Di total aja jumlah pasien di bulan Januari, Februari gitu ya. Tadi yang saya bilang batasnya adalah 25. Jadi kalau mau sampai 300 atau 500 per bulan pun juga akan mendapatkan nilai maksimalnya 2 SKP dalam 1 bulan. Kemudian nanti ditantangani oleh kepala puskesmas, kemudian diupload. Kemudian untuk yang praktik mandiri sama formatnya, jadi ada bulan, jumlah pasien, tindakan intervensi yang dilakukan, pemeriksaan laboratorium, INSI atau yang lainnya, itu kemudian nanti di total ditandatangani sendiri dan jangan lupa dikasih materai 10.000. Dan mohon saya ulangi ini diuploadnya per tahun, jangan dirapel Bapak Ibu ya, karena sekarang nggak bisa lagi kita mengkontak siapa verifikatornya, jadi diupload tiap tahunnya atau per 6 bulan. Kalau memang Bapak Ibu rajin silakan per 6 bulan diupload, jangan per bulan juga karena kementerian keteteran untuk memverifikasinya, jadi per tahun atau per 6 bulan. Kemudian ranah yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Di sini teman-teman mungkin sering mengikuti kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal, ya, penyuluhan kesehatan, atau mungkin penugasan khusus, atau keterlibatan khusus dalam tim relawan waktu COVID, waktu mungkin nanti tim haji, TKHI, atau mungkin lainnya, ini bisa menjadi ranah pengabdian masyarakat atau terlibat dalam organisasi atau ormas yang berhubungan dengan keilmuannya. Kemudian penyuluhan melalui media sosial, saya lihat juga beberapa teman-teman dokter sekarang banyak aktif juga di Facebook atau Instagram dalam memberikan penyuluhan. Ini juga bisa diupload sebagai bukti pengabdian masyarakat ya, atau narasumber di rubrik kesehatan TV atau yang lainnya. Ini beberapa contoh ya, nanti mungkin teman-teman bisa baca lah ya pembuktiannya. Jadi kalau misalkan penugasan khusus atau tim khusus itu perlunya SK ya. Kalau pengabdian masyarakat itu sertifikat atau mungkin surat tugas atau berita acara kegiatan pengobatan massal. Kalau penyuluhan bisa melalui bukti materinya, kemudian bukti link unggahan di media sosialnya, Instagram atau mungkin Facebook. Ketentuannya untuk pengabdiannya, jadi yang pertama yaitu pengabdian harus berkaitan dengan kesehatan. Jadi kalau pengabdian masyarakat yang tidak berkaitan dengan kesehatan itu tidak akan dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian dapat dilakukan oleh institusi manapun, ya, tidak membutuhkan persetujuan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraannya atau mungkin organisasi profesi atau dinas kesehatan. Tetapi ya kalau kegiatannya itu ada tindakan intervensi atau operatif, ya mohon berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti instansinya mau bikin pengabdian masyarakat, tetapi di situ ada intervensi operatif atau misalkan sunatan massal, cabut gigi mungkin, atau mungkin operasi katarak atau mungkin yang lainnya, itu harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau puskesmas setempat. Kemudian untuk bukti kegiatannya dapat berupa sertifikat, berita acara, atau surat tugas yang diupload mandiri. Nanti kita terakhir kita coba lihat. Ini contoh berita acaranya, ya. Jadi yang bertanda di bawah ini
misalkan direkturnya atau kepalanya atau penanggung jawab panitianya menerangkan bahwa nama dokter ini telah mengikuti kegiatan ini, kemudian diberi tanda tangan. Kalau dilampirkan fotonya mungkin lebih bagus lagi, tapi sebenarnya cukup ini ya. Banyak juga yang melampirkan foto kegiatan, banyak yang melampirkan. Tapi kalau melihat dari syarat yang dari KMK-nya itu berita acara ini sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah foto silahkan juga. Atau sertifikat. Nah, untuk sertifikat teman-teman, kalau dulu kan biasanya ID yang membuat, kalau ini sekarang tergantung yang melaksanakan. Misalkan yang melaksanakan pihak swasta, ya pihak swastanya itu yang membuat sertifikat, tidak perlu tanda tangan ketua ID, ya. Cukup ketua panitianya, tanda tangan puskesmasnya kalau mau lebih kuat. Ya, kalau saran saya sih sebenarnya sekarang kalau untuk pengabdian masyarakat silakan menghubungi puskesmas di sekitar wilayah tempat bakti sosialnya atau pengabdiannya supaya mendapatkan tanda tangan kepala dinas atau puskesmas. Ya, silakan siapapun bisa melaksanakan bentuk pengabdian masyarakat. Ini contoh surat tugas ya, kalau misalkan ada kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian untuk pemeriksaan juga bisa juga di-upload sebagai bukti pengabdian masyarakat. Ya. Ini gambaran kalau teman-teman mau melaksanakan S250 SKP dalam 5 tahun, ya saya ulangi lagi, harus tiap tahun teman-teman, jangan merapel. Kalau merapel resiko ditanggung sendiri ya. Jadi kalau dibagi 250 SKP, maka untuk ranah pembelajaran, seminar, workshop, dan webinar itu 112,5 SKP, kemudian ranah pelayanan itu 87 SKP, kemudian untuk pengabdian masyarakat dalam 5 tahun 12 SKP. Kalau dibagi lagi ini gambaran aja ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau berarti per tahunnya untuk pembelajaran dibagi 5 sekitar 20 sampai 21 SKP per tahun. Kemudian untuk pelayanan di-upload juga mungkin sekitar 40 atau mungkin 20 SKP per tahunnya. Untuk pengabdian masyarakat dibagi 5 berarti 2 sampai 3 SKP per tahunnya. Itu gambarannya. Jadi kalau sudah cukup itu ya aman sih ya. Jangan dirapel di akhir tahun. Ini kalau untuk daerah terpencil ada pembedanya. Ya, ini mungkin yang sering menjadi pertanyaan teman-teman di WA atau mungkin di grup, kenapa proses verifikasi berlangsung lama? Ya, proses verifikasi berlangsung lama itu yang pertama adalah Kementerian Kesehatan mengutamakan SIP yang akan mati 6 bulan atau yang berakhir di 2025. Jadi kalau teman-teman SIP-nya mau mati 6 bulan terakhir ini, maka itu akan segera diverifikasi oleh kementerian. Kalau yang SIP-nya masih berakhir lama, kayak misalnya saya masih 2028, ya nggak tahu kapan diverifikasinya. Ya, yang penting teman-teman upload dulu. Kemudian verifikasinya dilakukan oleh kolegium. Saat ini kementerian hanya memiliki 401 verifikator dari 78 kolegium dan dibantu oleh sumber daya dari Kementerian Kesehatan. Kalau teman-teman memang merasa SIP-nya mau mati 6 bulan terakhir ini atau di 2025, segera WA yang ada di nomor depan itu 0851 8309 8739 dengan format nama lengkap, NIK, profesinya apa, kemudian periode akhir SIP. WA aja ke situ dan mohon kata kementerian WA-nya cukup 1 kali, nggak usah berkali-kali karena kalau berkali-kali makin memperlama proses verifikasinya. Kemudian untuk bukti kecukupan SKP dibutuhkan untuk memperpanjang SIP 1 yang pertama. SIP 2 dan SIP 3 itu sebenarnya adalah mengikuti periode dari SIP pertama. Mungkin sempat di dinas dulu kita ribut juga SIP 2 ketiga kayak apa. Ternyata SIP kedua dan ketiga mengikuti periode SIP yang pertama. Cuma saya kurang tahu karena sekarang kita menggunakan aplikasi MPP digital. Apakah prosesnya sudah seperti itu atau tidak? Kemudian untuk joki, Bapak Ibu, kalau yang masih berharap menggunakan joki, Kementerian Kesehatan memberikan sanksi kalau ada tenaga kesehatan atau medis yang menggunakan joki dan ketahuan itu SIP-nya atau STR-nya akan dinonaktifkan dari yang 6 bulan sampai dicabut seumur hidup. Jadi mohon hati-hati teman-teman kalau ada selebaran yang
atau di Facebook atau apa yang bisa menjadi joki perantara untuk pengurusan STR atau SKP. Kalau sampai ketahuan oleh Kementerian Kesehatan, maka Bapak Ibu bisa SIP-nya atau STR-nya dicabut seumur hidup. Dan nanti prosesnya akan rumit sekali karena saya sampaikan di awal, sekarang profesi sudah sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengurusan STR, SIP, ya, atau mungkin SKP. Terakhir dari saya, peringatan untuk teman-teman, lakukan pengisian atau pembuatan SKP setiap tahun. Jangan dirapel di tahun terakhirnya, karena Kementerian pasti kewalahan memverifikasi seluruh Indonesia. Ini mungkin dari saya lanjut ke simulasi sebentar. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman dari kolom chat, kalau misalkan bisa saya jawab, kalau tidak nanti menjadi PR bersama. Coba ke website saya. Kelihatan Pak Irawan? Belum, Pak. Belum Nah, ya? sudah. Iya. Nah, teman-teman pasti sudah punya akun satu sehat SDMK semuanya. Ini satu sehat SDMK saya, ya. Jadi ada beberapa permasalahan itu yang muncul itu karena teman-teman belum profilnya dulu, ya, di profil ya, dari data sekian, jangan sampai kosong. Kalau misalkan memang masih belum keisi, silakan klik di kolom ubah. Nggak muncul atau diverifikasi, nanti teman-teman percuma juga mengikuti pelataran sehat atau seminar webinar, ini nggak akan dapat SKP-nya. Ya, mohon pertama dicek di bagian profil, maka silakan kontak SISDMK tempat Bapak Ibu bekerja, atau kalau yang praktik mandiri ya bisa komunikasi dengan dinas kesehatan. Ya, tolong dilengkapi semuanya, data dukungnya dilengkapi dulu. Ya, kalau ada yang nggak lengkap nanti ada yang bisa nggak muncul. Kemudian akun yang kedua yang sering-sering Bapak Ibu cek, tinggal teman-teman masukin nick, kemudian masukkan captcha yang diminta, kemudian nanti lanjut, nanti akan muncul nama saya, kemudian periode penggunaan SKP-nya sampai tahun berapa, statusnya tercukupi. Kalau yang profesinya belum muncul, ini berarti tadi di SISDMK satu sehat SDMK-nya belum mengisi di kolom keprofesian. Kalau ada yang belum muncul di periode pemenuhan SKP-nya, berarti di kolom pekerjaan tadi belum diisi, ya. Jadi keprofesian dan pekerjaan ini kalau belum diisi, nanti di pencarian data ini nggak akan muncul, teman-teman. Ya, jadi mohon dilengkapi. Kalau sudah dilengkapi, ada dua menu di sini, yaitu SKP platform dan SKP pelataran sehat. Kita coba SKP platform dulu ya. SKP platform ini adalah fungsinya untuk mengupload bukti-bukti, ya. Kuat. Oke, ini di kolom saya SKP platform, ya. Di sini ada nilai keseluruhan di tahun 2024 dan 2025 saya 271 SKP sudah memenuhi. Kalau yang ini periode SKP-nya ini belum muncul, lagi-lagi saya sampaikan di satu sehat SDMK-nya mohon di bagian ke pekerjaan dilengkapi, ya, karena di situ ada kolom SIP berlakunya kapan. Ya, kalau itu belum diisi maka ini nggak akan muncul, teman-teman. Kemudian di bawah untuk sinkronisasi data ini adalah sinkronisasi dengan pelataran sehat, ya. Karena masih banyak yang nanya ke saya sudah mengisi P2KB online yang di ID, saya lakukan sinkronisasi data tapi nggak muncul datanya. Karena ini hanya sinkronisasi di pelataran sehat, ini dilakukan sinkronisasi data. Nanti akan muncul. Ini di 2025 saya baru mengikuti 8 SKP, ya, seminar atau webinar. Kalau teman-teman yang sudah ikut dan belum muncul, silahkan klik sinkronisasi data. Jadi sinkronisasi data ini bukan sinkronisasi dengan P2KB online. Awalnya. Kemudian yang kedua terkait pengisian borang, ya. Kalau dulu kita mengejarnya borang. Nah, ini formulir pengisian, Bapak Ibu, di formulir SKP nanti tinggal klik. Nah, ini yang jadi garis bawah itu ini, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ikut, teman-teman dokter yang ikut kegiatan sebelum 1 Maret 2024, kegiatan seminar atau workshop, ya, atau jadi pembicara atau apa, silahkan diupload langsung di sini.
Jadi kalau seminarnya itu di bawah 1 Maret 2024 itu silakan upload. Kalau yang di atas 2024 itu sudah tidak diterima lagi yang SKPID, Bapak Ibu ya. Jadi harus SKP Kemenkes yang di atas 2024 ya. Jadi kalau masih ada yang ikut seminar di Februari 2024 gitu, dari Dokwiti atau mungkin Alo Dokter atau mungkin yang lainnya, silakan upload di bagian bawah ini nomor 8, klik input seperti biasa. Waktu ngupload borang dulu, judulnya apa ya, seminar apa, kemudian lokasinya di mana, misalkan online ya webinar gitu ya, webinar diisi aja. Kalau di Jakarta silakan webinar Zoom atau yang lainnya. Kalau ini nasional, lama waktunya mungkin berapa menit, berapa jam, ya ini dalam hitungan jam. Kemudian penyelenggaranya siapa, misalkan ID, Kotim, atau mungkin dinas kesehatan, atau mungkin rumah sakit. Kemudian upload dokumennya, tanggal mulai kegiatan, selesai kegiatan, dan nilai SKP yang tercantum di sertifikat seminarnya, baru simpan. Dan jangan lupa filenya PDF maksimal 250 kilobytes ukurannya. Jadi ada yang mencoba mengupload tapi ukurannya 1 MB itu akan ditolak terus. Jadi silakan gunakan kompresor PDF, ada small PDF, I love PDF, yang lain lah. Pokoknya untuk mengkompres file PDF-nya menjadi di bawah 250 kilobyte, Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi tetap untuk seminar yang di bawah 2024 silahkan teman-teman upload secara yang profesionalisme tadi ya, yang praktek di puskesmas, di klinik atau mungkin di praktek mandiri, silahkan nanti upload di bagian ranah profesionalisme ya, misalkan ini nomor 1 kegiatan lain atau mungkin pelayanan profesian tertentu atau visum ya, penegakan diagnosis ya, bisa diupload, silahkan Bapak Ibu, tinggal nanti pilih aja seperti dulu borang juga, kegiatan manajerial menjadi kepala puskesmas atau direktur rumah sakit, upload di sini juga. Oke, atau mungkin ada yang sekolah mungkin kemarin sempat PPDS 3 tahun 4 tahun ya, jadi nggak ikut pelayanan, masih bisa dilanjutkan mengupload di bagian yang ini ya, silahkan diupload juga ya. Contoh saya misalkan ambil yang diagnosis ya, berubah-ubah teman-teman, jadi tidak bisa diambil patokannya ya. Jadi contoh institusi tempat bekerjanya puskesmas misalkan ya, puskesmas. Kemudian periode kunjungnya tadi 1 tahun atau 6 bulan, contohlah judul kunjungan selama 6 bulan berapa tadi, kemudian upload tadi buktinya, kemudian tanggal kegiatannya 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, silahkan nanti simpan ya. Kapan diverifikasinya? Nah, kita belum tahu ya kapan. Yang penting teman-teman upload, nanti silahkan cek di bagian buku log apakah sudah diverifikasi atau belum. Kemudian untuk kegiatan pengabdian masyarakat sama juga, nama kegiatannya apa, sunatan massal atau apa, kemudian tempat kegiatannya ya, kemudian penyelenggaranya siapa, dokumennya, sertifikat atau surat tugas atau berita acara yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk contoh-contoh dokumennya nanti saya folderkan di Google Drive. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya lah ya. Nanti kalau sudah dicek, nanti teman-teman bisa lihat di log apakah sudah diverifikasi atau belum. Kalau belum pun nanti biasanya ada tulisan dari teman-teman verifikator apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi lagi. Oke. Itu yang terkait SKP platform teman-teman ya. Jadi disitulah teman-teman nanti mengupload, terutama untuk yang ranah profesionalisme dan ranah pengabdian masyarakat. Untuk ranah yang seminar sama workshop ini kemungkinan di tahun ini atau tahun depan itu akan ditutup untuk yang manual. Tidak ada lagi teman-teman bisa mengupload manual. Tapi untuk sampai saat ini masih diperbolehkan ya. Sebelum nanti menunya hilang, silakan teman-teman kalau ada yang seminar-seminar di bawah 2023, 2024 silakan diupload. Kemudian menu yang kedua adalah pelantaran sehat ya. Murah, ada yang 19.000, ada yang 20.000, tidak tes. Dan saya cek juga seperti websitenya sering error ya, saya kurang tahu kenapa juga sering
error websitenya. Ini sinyal saya kah atau request out? Kalau yang sudah punya akun, semoga bisa deh. LMS di sini banyak. Jadi kalau yang berbayar di teman-teman bisa kontak personnya, biasanya ada nomor HP WA penyelenggara, nomor emailnya dan nicknya atau data LMS-nya nanti akan muncul di bagian atas di notifikasi biasanya. Ya, nanti bahwasanya Anda diundang untuk ikut LMS-nya atau seminarnya. Atau mungkin teman-teman bisa cari pembelajarannya sesuai yang teman-teman bayar tadi langsung di kolom pencari. Banyak pelatihan, nanti teman-teman bisa lihat semuanya ya, kemudian bisa sortir mana yang gratis, ini ada yang gratis ya, tapi nanti dicek ya teman-teman apakah ini ada SKP-nya untuk dokter atau tidak gitu ya, kan ada juga yang memang umum untuk umum perawat atau mungkin bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Ini contoh ya, tanggal kurang tahu ini saya kapan kegiatannya, semua profesi ya, targetnya semua profesi nakes ada 4 SKP tentang bahaya elektronik. Ini ada nomor kontak penyedianya ya. Kalau misalnya teman-teman ya dari udah ada 160.000 peserta. Jadi kalau masih ada itu biasanya teman-teman di sini request untuk bisa ikut ya. Kalau yang gratisan ini cepet banget habis teman-teman, jadi seminar atau mungkin workshop yang gratisannya. Oke, mungkin itu aja dari saya karena berhubung waktu sudah mau jam 4. Sementara mungkin itu yang menjadi poin saya adalah yang pertama, teman-teman segera aja update satu sehat SDMK-nya, lengkapi profilnya dan yang lain-lainnya. Kemudian jangan lupa mengikuti seminar tiap tahunnya ya, mengisi borang untuk pelayanan profesionalisme dan pengabdiannya jika tiap tahun juga. Jangan dilakukan perapelan, karena kalau perapelan ini saya sendiri kami takut juga dari profesi kalau akan terhambat teman-teman ya. Jadi dari sekarang aja mulai upload rutin tiap tahun, terutama di ranah profesionalisme atau praktek teman-teman sama pengabdian masyarakat, terutama yang di puskesmas, diupload aja itu kayak kegiatan posyandu lansia atau apa gitu, surat tugasnya siapa tahu dapat nilai. Mungkin itu saya dari saya terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Irawan. Silakan Pak Irawan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Dr. Chandra atas pemaparannya. Jadi eh, sudah banyak pertanyaan ya di kolom chat. Mungkin saya ini kalau saya perhatikan kayaknya masalahnya hampir sama ini, Pak. Mungkin saya rekap ini Dr. Ratna, kemudian Dr. Robin, Dr. Singgih. Jadi menanyakan bagaimana kalau uploadnya itu dirapel. Karena memang di LMS ini kan dia dari 2024 ya. Kan kalau di bawah Maret 2024 kan memang masih bisa diupload yang lama. Jadi memang dia baru. Apakah ini ada kendala mungkin Pak Chandra pertanyaannya kalau ada informasi. Jadi kalau Dr. Robin ini Januari sampai 2000, Juni 2025 gitu ya. Cuma punya waktu dari Januari ini. Kemudian Dr. Ratna dari 2021 belum diupload. Kemudian juga Dr. Singgih sama di terkait perapelan. Jadi mungkin ini dulu pertanyaan pertama. Monggo Pak Chandra kalau mau langsung dijawab. Baik, terima kasih Dr. Irawan serta teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi yang saya ulang-ulang tadi bahwasanya mohon teman-teman tidak merapel kembali karena kita tidak tahu yang memverifikasi ya. Jadi kalau dulu enak ada dokter Mustafa, ada dokter Ngo yang bisa tiap 24 jam kita WA, dok tolong diverifikasi punya saya dok, sudah saya upload kayak gitu kan, dalam 1-2 hari selesai. Tapi untuk sekarang saya rasa masih bisa teman-teman mengupload atau merapelnya ya. Jadi kalau misalkan memang kayak Pak Robin ini tinggal Juni 2025 ini sudah menjadi prioritas Pak Robin untuk segera diverifikasi oleh kementerian. Jadi silakan WA nomor yang tadi saya share itu, WA nama, nick ya, profesi, kemudian tanggal berakhir SIP-nya ya. Karena di tahun 2025 ini habis. Jadi silakan segera diupload aja Pak Robin, terutama yang ranah ini apa profesionalismenya, prakteknya.
kan lumayan itu. Saya rasa Pak Robin kan di puskesmas, jadi pasti dapat lah itu untuk minimal SKP untuk ranah profesional. Untuk yang seminar, saya rasa juga Pak Robin segera upload aja ya, sama ikut-ikut webinar yang ada ini sampai di ini ya Desember 2025 ya, masih sempat silahkan mengikuti. Dan itu kan kalau webinar di LMS kan otomatis terverifikasi langsung, jadi langsung menambah poinnya. Waktu itu tidak perlu menunggu verifikasi lagi kalau yang di LMS. Tapi kalau yang masih Pak Robin upload sertifikat seminar yang zaman dulu ID atau mungkin dari Halodoc, ya tadi menunggu verifikasi Pak Robin. Jadi segera WA aja, yang segera upload, setelah itu WA nomor yang tadi. Sambil kita juga mencari info nih dari teman-teman dokter umum ini, perhimpunannya siapa yang bagian verifikasinya ya, siapa tuh bisa dapat kontaknya, kita bisa komunikasi dengan beliaunya. Kemudian untuk dokter Ratna, SKP saya sejak 2000 itu belum diupload, apakah masih segera diupload aja dok. Jadi yang tadi saya sampaikan juga, untuk yang di bawah 1 Maret 2024 itu masih diperkenankan diupload di bagian SKP platform untuk ranah seminarnya. Nanti segera WA yang nomor tadi untuk diminta diverifikasi. Jadi masih bisa dok. Tapi untuk yang di atas 1 Maret 2024 dia nggak mau lagi tuh untuk kegiatan seminar di bentuknya sertifikat, di maunya sudah LMS. Untuk dokter Ratna juga kayaknya saya praktek di puskesmas, jadi kayaknya pasien di Baamang 2 dulu juga cukup banyak, saya rasa memenuhi syarat aja. Tinggal yang pengabdian masyarakat dari dokter Ratna, dokter Robin mungkin dari surat tugas yang di puskesmas aja ya, dari posyandu lansia atau apa, halaman depan surat tugas, halaman keduanya gambar foto kegiatannya, upload aja ya, foto ya nanti bermakna atau dapat nilai SKP pengabdian masyarakatnya. Oke, itu mungkin Pak Irawan. Oke, mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Jadi kebetulan memang punya istri saya juga Februari ini baru ganti, baru update ya untuk banyak pemenuhan SKP-nya. Kemarin persiapannya juga mendadak, jadi merapel di Desember Januari itu merapel, dan masalahnya adalah di verifikasinya memang. Jadi kemarin memang untuk ranah pembelajaran full pakai LMS, jadi yang dulu-dulu itu nggak diupload. Kemudian pelayanan tadi yang sudah dijelasin Dokter Chandra, termasuk pengabdian juga ikut dari surat tugas dari Puskesmas. Waktu itu sama, jadi menunggu verifnya kok lama nih, sudah awal Februari kan, sudah ketar-ketir gitu ya. Jadi kebetulan ada Zoom, jadi Zoom diadakan Kemenkes di situ tentang untuk apa terkait pembahasan SKP, Pak. Jadi waktu itu dari adminnya dia minta bagi teman-teman dokter yang mau apa mau verifikasi silakan chat di kolom chat gitu ya. Setelah itu langsung di verif. Jadi mungkin selain tadi mulai diupload sekarang, jadi nggak usah khawatir, jadi diupload aja kalau menurut saya. Tadi juga Dokter Chandra slide-nya juga ada nomor-nomor untuk verifikasi helpdesk-nya ya. Tapi mungkin kalau memang nanti belum terverif-verif, nah kita sambil nanti ada cari info, kalau memang ada Zoom-Zoom terkait SKP nanti kita share juga di grup ID. Dan tadi Dokter Chandra juga mencari Pak ya, berarti ya kontak yang memverif di Kemenkes untuk dokter itu siapa. Kalau memang punya kontak kontak bisa japri mungkin lebih bagus nanti. Tapi saya belum, yang helpdesk ini apakah ada gangguan apa enggak, yang ini belum tahu sih Pak. Mungkin itu tambahan saya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Irawan. Memang teman-teman bisa memantau di YouTube-nya Konsil Kesehatan Indonesia. Itu kadang mereka ada update atau refresh terkait SKP. Nanti di kolom chatnya mereka biasanya silakan kalau teman-teman yang ada mau halangan atau mungkin masalah atau mungkin mau cepat diverifikasi, silakan pakai format data tadi, nama, nik, profesi, dan periode akhir SIP. Itu biasanya nanti akan segera ditindaklanjuti oleh mereka. Apalagi yang SIP-nya memang berakhir 6 bulan atau mungkin 1 tahun ini. Ada pertanyaan lagi Pak, Dokter Ratna Pak. Jadi untuk seminar sebelum 2024 apakah masih diakui SKP-nya?
Monggo Pak. Masih dok, jadi tetap aja dokter Ratna upload aja seminar-seminar yang sesuai periode SIP-nya ya. Misalkan SIP-nya kalau berakhir 2025 berarti 2021 sampai 2025. Jadi selama masa 2021 sampai 2024 yang dokter ikuti seminarnya masih bernilai. Tetapi berapakah nilainya itu sama dengan yang ada di sertifikat itu saya kurang tahu nih, mungkin Pak Irawan ada pengalaman apakah misalkan dulu sertifikat ID-nya 10 SKP setelah di-upload di SKP platform ternyata jadi cuma 2 SKP atau 4 SKP, ini saya kurang paham juga itu. Oke. Belum pernah juga Pak, nanti coba mau upload juga. Ya, mungkin itu ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain. Monggo silakan. Dokter Waro mungkin kalau ada masukan juga dok. Dokter Nurliana. Dokter Faro mungkin dok nge-share, Dokter Faro ini termasuk verifikator kolegium jiwa ini, ada info baru dok mungkin. Eh, nggak banyak sih Pak, cuman berbagi aja. eh untuk pembelajaran, sebenarnya teman-teman kalau misalnya mengikuti acara, ya sebisa mungkin 20% dari aturan dipenuhi setiap tahun. Walaupun sebenarnya untuk saat ini yang mengatur secara aplikasi 20% nanti dikunci dan sebagainya belum ada. Misalnya kayak saya kan dari 2004, wah 2024 kan sudah mulai ikut, dalam 1 tahun itu sudah dapat 200-an SKP sih karena banyak kegiatan di jiwa. Eh, itu nanti tetap aja sih terpenuhi untuk pembelajaran. Cuman kan saya sampai 2029 enggak tahu nanti aturan dari SKP platformnya mau dia apa ya bagi per tahun gitu kan kita nggak tahu. Cuman untuk sampai saat ini dipakai semuanya enggak masalah. Dan kalau kita misalnya menggunakan mau ikut pelataran sehat berapa banyak pun maksimal yang terpakai 150. Jadi kayak saya kan ikut sudah banyak seminar dalam 1 tahun ini dapat 240-an SKP itu yang dipakai mereka 150 di platformnya, di pemenuhan SKP. Jadi maksimal untuk pembelajaran 150. Jadi kita tinggal menambah 100 SKP nanti dari pengabdian dan dari pelayanan profesi. Mungkin itu sih Pak Chandra. Dan yaitu tadi kalau masalah diupload, cara menguploadnya kemarin saya ikut sosialisasi, sebaiknya memang sekalian aja dan nanti WA atau menghubungi helpdesk-nya itu enggak satu-satu, jadi sudah diselesaikan semua upload dari pembelajaran, dari pelayanan dan dari pengabdian masyarakat apa apa dari pengabdian masyarakat itu sekalian semuanya beres baru ngabari, jangan satu-satu. Jadi mereka keluhannya itu kalau dari kolegium itu enggak mau kalau uploadnya satu-satu, WA-nya pecah-pecah. Nah, mereka maunya eh, satu kali beres semuanya diupload, jadi mereka nggak nanggung gitu loh sekalian dari mulai pembelajarannya, dari mulai pelayanannya dan dari mulai ranah pengabdiannya mereka sekalian upload. Jadi enggak apa sekalian verit, enggak bolak-balik mereka buka aplikasi. Dan juga eh, apa namanya? Apa ya? Mungkin itu dulu deh Pak Chandra, kayaknya yang seingat saya. Gitu. Eh, Oke, masih Halo. Pak Waro. Eh, Tes nih. Ini ada tambahan juga dari Dokter Yanti. Jadi SKP, berarti Dokter Yanti sudah pernah upload ya dok ya? Sebelum Maret 2024 sudah masuk berarti nggak? Dokter Yanti monitor kah? Nggih, sambil sambil jalan. eh jadi Pak Chandra masih monitor? Masih Pak. Oh Eh, nggih. Memang Nggih, Pak saya Warot di update terakhir kemarin itu juga nanti itu kementerian itu akan menutup. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun itu sudah terpenuhi 20% gitu, dia akan menutup verifikasinya gitu dong. Tapi
Untuk prosesnya silahkan tetap berlanjut, ikut seminar atau apa kayak gitu. Tapi untuk pemenuhannya sudah di close dia. Misalnya kalau memang sudah terpenuhi 20% dari yang target per tahunnya. Saya dengar kemarin seperti itu. Jadi dia nggak capek gitu verifikatornya. Kalau yang kayak Pak Waro tadi udah 1 tahun aja sudah 200 SKP, 5 tahun berarti hampir 1000 SKP, kasihan verifikatornya. Jadi nanti rencana itu mereka akan meng-close gitu ketika sudah tercapai 20% di tahun tersebut. Tapi silakan ikut seminar-seminar atau kegiatan tetap dilaksanakan, tapi verifikatornya akan men-stop. Oke, masih Pak Chandra. Terus ada tambahan lagi dari Dr. Ratna, Pak Chandra, apakah nanti ada tambahan bimbingan kalau misalnya ada waktu mungkin? Bimbingan mau model Zoom lagi atau gimana mungkin? Atau nanti anu dulu dokteran coba nanti kami slide-slide-nya ini dikirim nanti kalau memang masih bingung nanti bisa aja nanti. Ya, gimana Pak Chandra? Ya dok, mungkin nanti teman-teman P2KB ini kan insya Allah baru juga nih dok. Mudah-mudahan nanti ada dokter Mustafa, ada dokter Endah yang di Pamang 2 juga, kemudian nanti ada dokter Farida. Mungkin nanti setelah kami eh, sosialisasikan lagi, teman-teman bisa ya membantulah untuk teman-teman yang memang perlu bantuan untuk proses menginput atau apa yang secara, karena memang untuk yang satu sehat atau apa ini memang adanya di dinas kesehatan dok. Jadi mereka yang bisa langsung membuka kalau ada kesulitan atau apa gitu verifikasinya, karena harus diverifikasi dinas kesehatan itu mereka yang biasanya langsung melakukannya. Biasanya Mbak Mbak Hesti ya Mbak ya. Mbak Hesti yang di dinas itu, tapi kurang tahu apakah masih Mbak Hesti atau enggak ini untuk akun-akun ini, karena memang ID sudah sama sekali tidak ada dilibatkan di dalam proses ini. Iya, siap. Terus siapa lagi? Dokter Tiara tadi. Nah, monggo silakan angkat tangan. Langsung open mic boleh, Dok. Sore dok, saya mau tanya. Ini kan berarti maksudnya kalau kita verifikasi itu setelah semua ranah yang 3 itu terpenuhi semua, baru kita mintakan verifikasi, begitu ya dok ya? Pertanyaan saya, ini kan berarti harus diverifikasi hanya SIP yang memang akan berakhir, yang diutamakan di 2025 ya kan dok? Dok, kalau apa namanya, sementara yang baru terpenuhi itu 2 ranah aja, sementara kayak yang terakhir apa pengabdian itu yang bakti sosial dan lain sebagainya itu ya dok, itu masih belum terpenuhi, maksudnya sisa itu aja. Bolehkah kita mengajukan verifikasi lebih dulu dok? Itu aja sih ya. Jadi karena yang 2 kan eh, seminar itu sudah dan pasien-pasien apa sih itu tuh sudah juga, tapi hanya yang sisanya aja yang ranah yang terakhir pengabdian yang belum itu, apakah mungkin bisa diajukan verifikasi dulu untuk yang SIP yang mati di 2025 ini? Itu aja dokter pertanyaannya. Monggo, Pak Chandra. Ya, sesuai dengan ininya dok, prioritasnya memang kalau teman-teman SIP-nya mau mati 6 bulan lagi atau di 2025, segera lakukan verifikasi dengan WA nomor tadi dok. Untuk teman-teman yang matinya masih lama 2008 atau 2009, ya dari sekarang aja dok menguploadnya, ya menguploadnya dari sekarang gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah mau mendekati misalkan 1 tahun sebelum SIP-nya mati, itu kalau memang belum di verif juga baru lakukan permintaan. Enggak yang maksudnya upload hari saya misalkan SIP-nya 2008 mati, hari ini saya upload terus langsung WA gitu enggak. Jadi memang kata Pak Waro tadi juga sudah disampaikan, mereka verifikator juga capek juga kalau memverifikasinya satu-satu gitu ya. Kalau rapelan kan enak, misalkan dokter Ajeng sudah mau mati nih SIP-nya 6 bulan, ternyata dia sudah mau upload semuanya, langsung verifikasi selesai hari itu langsung terpenuhi. Tapi kalau satu-satu mungkin mereka masih berat karena verifikatornya masih sedikit. Jadi kalau memang sudah mau mati dok, segera ajukan aja. Dan kemudian untuk ranah pengabdian masyarakat dok, kalau saran kami dari ID, kalau memang masih belum terpenuhi, segera komunikasi aja dengan puskesmas di wilayah setempatnya dok. Apakah bisa membantu di kegiatan
pengabdian seperti posyandu lansia, posyandu balita, atau mungkin yang lainnya, nanti minta buatkan surat tugas dari puskesmas saja. Nah, itu nanti dokter upload sebagai untuk ranah pengabdian, karena kan menunggu pengobatan massal atau mungkin yang lainnya mungkin setahun bisa 1 atau 2 kali aja. Tapi kalau misalkan saran saya tadi komunikasi dengan puskesmas di wilayahnya sebagai mitra jejaringnya, tolong dibantu saya apakah boleh ikut kegiatan posyandu lansia, pospindu kayak gitu supaya dapat ranah pengabdian masyarakat. Itu dokter, silakan. Oke, terima kasih Pak Chandra. Baik, kita sudah menunjukkan jam 4:04. Masih ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Kalau saya sendiri, Pak Chandra, jadi masih bingung tadi ya. Jadi di slide itu dia ada menampilkan bukti pelayanan RME. Jadi apakah itu sudah terbridging di RME yang sudah satu sehat gitu ya? Karena kan juga berkaitan kalau nggak RME cuma 50% aja gitu untuk SKP-nya. Itu kalau sudah terbridging kan berarti sebenarnya enak ya, kita nggak usah bikin bukti-bukti, mungkin nama kita, akun kita pakai RME, mungkin sudah masuk jadi pelayanan, tapi ini masih belum ada penjelasan nggih, Pak Chandra ini. Kalau dari yang terakhir itu, Pak, memang nanti untuk yang 2 ranah itu memang tidak ada lagi upload bukti fisik. Jadi misalkan untuk yang profesionalisme itu diambil dari satu sehat. Tetapi saat ini memang belum ada bridging atau koneksi antara satu sehat dengan platform SKP platform tadi. Jadi belum bisa masuk otomatis gitu. Karena sebenarnya itu sudah jelas kan kalau di rekam medis elektronik yang melayani siapa, SIP-nya siapa, harusnya langsung otomatis dia muncul per bulannya juga. Tapi ini kayaknya memang lagi diproses oleh Kementerian Kesehatan, jadi masih boleh mengupload manual dan masih belum wajib juga kan untuk rekam medis elektronik di praktek pribadi, makanya dia dipotong 50% itu kalau teman-teman belum menerapkan rekam medis elektronik. Mungkin di tahun depan akan seperti itu Pak Irawan. Jadi sudah otomatis akan muncul di platform SKP berapa pasien yang kita layani dalam 1 bulannya. Oke, oke, siap. Gimana Bapak Ibu, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Aman ya? Nah, mungkin sekedar info awal, kami juga dari Idikotim untuk tahun 2025 ini rencana eh, setelah Lebaran ya, setelah Lebaran nanti ada webinar. Kalau webinar kan tadi kalau dari lingkup paparan itu saya kira masuknya nasional Pak ya. Jadi kalau satu JEP itu satu SKP, kemarin diusahakan memang 5 SKP semaksimal mungkin dalam 1 hari. Tapi kita belum tahu dari vendor nanti keluarnya seperti apa. Kemudian ya ini juga termasuk kemarin komitmen dari Pak Ketua bahwa harus artinya membantu teman-teman Idikotim. Jadi untuk setahun paling enggak kita seminar bisa mungkin 3 kali atau webinar yang 3 kali nanti kita masih pengajuan. Dan alhamdulillah untuk yang sudah masuk webinar, kemudian seminar juga sudah ada rencana juga, ada tawaran juga dari beberapa rumah sakit. Jadi mungkin setahun ini kita bisa 3 kali. Cuman memang pengajuannya itu agak lama jadi teman-teman. Jadi memang 1 sampai 1,5 bulan pengajuan kita sampai masuk di LMS-nya. Nah, mungkin itu untuk info awal dan nanti untuk paparan tadi ada yang menanyakan juga Dokter Chandra paparan termasuk mungkin rekaman mungkin kita buatkan dan juga nanti form-form eh, bukti gitu ya mungkin tadi Dokter Chandra dimasukkan ke Google Drive agar mempermudah teman-teman dan mungkin satu format gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, oke. Jadi terima kasih kepada Dokter Chandra sebagai narasumber yang sudah berbagi ilmu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ya, semoga diskusi hari ini dapat memberikan manfaat dan kemudian kita dalam pengelolaan SKP. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan Zoom kita pada sore hari ini. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga Allah SWT